Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka memberikan atau membagikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu dalam rangka kita sebagai guru dapat mengisi kegiatan dalam rangka bulan suci Ramadan. Jadi biasanya kita di sekolah-sekolah sebagai kontrol kepada siswa kita itu menggunakan buku amalia Ramadan selama bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Untuk mengontrol anak-anak dalam hal kegiatan-kegiatannya di rumah seperti puasa, tarwih, ngaji dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pembiasaan siswa-siswa kita itu dalam mengisi bulan suci Ramadan, yaitu mengaji satu surah pendek setiap hari. Jadi hanya pembiasaan Bapak Ibu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana membiasakan dan anak-anak itu semakin Ramadannya berkualitas di tahun ini Bapak Ibu. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nanti kita akan memberikan penugasan kepada siswa kita. Kemudian siswa kita itu akan melaksanakan atau mengerjakan tugasnya, yaitu menyetor satu surah pendek setiap harinya Bapak Ibu. Apa yang kita gunakan? Yang pertama tentunya Bapak Ibu Microsoft Teams. Nah, yang kedua dalam Microsoft Teams itu ada namanya assignment, itu penugasan satu fitur yang namanya reading progress Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan. Yang pertama Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu itu memiliki akun Office 365. Baik itu domain sekolah atau domain organisasi yang lain. Yang kedua, pastikan juga Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu juga harus memiliki akun Office 365. Nah, itu dua. Nah, nanti jika ada yang menyaksikan tutorial ini, siswanya belum memiliki akun Office 365, namun mau menggunakan memanfaatkan momen ini di bulan suci Ramadan, maka bisa menghubungi saya nanti Bapak Ibu semuanya. Itu yang kedua adalah Bapak Ibu itu harus membuat namanya kelas tim. Ya, kelas tim. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu itu harus menyiapkan dokumen-dokumen yang akan dibaca oleh siswa kita selama bulan suci Ramadan. Bisa dalam bentuk Microsoft Word, PDF, dan lain-lain. Jadi cukup dua itu. Maaf Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk dokumen Microsoft Word atau PDF. Nah, isinya apa Bapak Ibu? Isinya adalah bacaan-bacaan surah pendek itu. Nanti akan saya perlihatkan juga Bapak Ibu. Gambaran seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita sebagai guru untuk melihat dari hasil yang disampaikan anak-anak kita. Makanya nanti saya akan juga langkah demi langkah akan saya praktekkan Bapak Ibu. Tapi saya memberikan gambaran bahwa di reading progress nanti itu Bapak Ibu akan melihat hasil atau analisis dari bacaan setiap siswa kita. Jadi baik dari pengucapannya, nanti akan diberikan analisis bahwa sekian kata yang salah pengucapan. Kemudian ada juga apa istilahnya, analisis yang lain seperti bagaimana, apakah ada kata-kata atau ayat-ayat yang tidak dibaca. Itu semua nanti akan analisis Bapak Ibu. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana modelnya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah persiapkan akunnya dulu, 365 kita sebagai guru. Yang kedua adalah akun siswa. Setelah itu lengkap, maka kita akan membuat satu kelas. Setelah kelas, maka kita akan memberikan penugasan. Sekira seperti itu pengantar Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bagaimana kita membuat suatu kelas tim dalam rangka persiapan
kegiatan kita ini Bapak Ibu. Oke. Kali ini saya akan praktekkan bagaimana membuat kelas tim dalam persiapan mengisi kegiatan pesantren kilat ini Bapak Ibu. Ya. Baik, kita masuk. Tentunya Bapak Ibu, saya langsung ke sini. Ya. Ini kelas-kelas yang apa namanya? Ini saya sudah masuk ke Microsoft Teams Bapak Ibu versi desktop yang saya install. Setelah itu Bapak Ibu langsung masuk ke sini. Join or create team, baru Bapak Ibu create team sini. Setelah itu pilih kelas, yang ini Bapak Ibu, kita pilih kelas. Setelah itu berikan nama kelasnya. Umpamanya pesantren atau apalah, pesantren kilat SMP Negeri 2 Pansit. Nah, contoh Bapak Ibu ya. Itu hanya contoh saja. Terserah Bapak Ibu apakah mau ngaji online dan seterusnya. Itu satu. Setelah menuliskan judulnya Bapak Ibu, langsung next saja. Kita next. Nah, di sini ada siswa, ada guru. Nah, biasanya saya tadi saya sampaikan, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki atau siswa Bapak Ibu sudah memiliki akun Office 365, karena kalau belum itu tidak bisa. Contoh saja saya ambil salah satu akun saya ini Bapak Ibu. Ini cukup satu saya dulu. Kemudian teacher sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu masukkan para wali-wali kelas, kemudian guru agama juga bisa Bapak Ibu. Jadi tinggal masukkan di situ, kepala sekolah juga bisa, pengawas juga bisa. Artinya kalau perbedaannya antara siswa dan guru itu, kalau guru semua bisa memeriksa hasil dari pekerjaan atau penugasan-penugasan dari siswa kita. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu masukkan di sini kalau mau memudahkan pekerjaan kita, masukkanlah tim-tim dalam pesantren kita. Itu contoh wali kelas supaya dia bisa mengontrol siswanya, kemudian para guru agama, kemudian kepala sekolah, juga pengawas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, saya skip sini, Bapak Ibu. Masukkan saja. Kalau saya tidak masukkan, karena ini hanya demo Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu wajib memasukkan. Jadi ada siswa satu, kemudian ada student satu. Oke. Kalaupun nanti dilupa, nanti akan bisa ditambahkan juga Bapak Ibu. Saya skip saja. Maka jadilah satu kelas namanya Pesantren Kilat SMP Negeri 2 Pansit. Maka jadilah kelas kita Bapak Ibu. Nah, seperti itu cara membuat kelas tim Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu semuanya, setelah kita membuat kelas, maka kita sudah bisa masuk ke penugasan. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan penugasan, yang pertama, pastikan Bapak Ibu itu sudah memiliki dokumen yang akan dibaca oleh siswa kita, Bapak Ibu. Artinya dokumen bisa dalam bentuk Microsoft Word atau PDF. Itu Bapak Ibu. Jadi dokumen yang saya maksud mungkin bisa dilihat. Jadi setelah ada dokumennya, baru kita melakukan penugasan Bapak Ibu. Ya. Saya perlihatkan contoh satu dokumen Bapak Ibu yang saya sudah miliki. Saya perlihatkan dulu, sorry Bapak Ibu, ini di desktopnya ini. Nah, ini saya sudah buatkan satu dokumen Bapak Ibu. Ini namanya surah Al-Ikhlas. Nah, ini kalau Bapak Ibu dari mana mengambilnya? Ini Bapak Ibu bisa mengcopy dari beberapa situs atau dari Al-Quran PDF dan sebagai Al-Quran Microsoft Word dan sebagainya Bapak Ibu. Banyak menyediakan seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengambil, saya biasanya copy paste saja Bapak Ibu, ya, supaya memudahkan kita. Jadi ada ini surah Al-Ikhlas. Jadi mohon nomor ayat Bapak Ibu jangan ditulis. Nomor ayatnya jangan ditulis. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau ditulis nanti, kemudian pada saat siswa membacanya tidak membaca nomor ayat itu, maka itu dianggap salah. Jadi makanya kan tidak bagus kalau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim 1, Qul huwallahu ahad. Nah, kan tidak bagus Bapak Ibu. Beda kalau Pancasila harus dituliskan nomornya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu langsung membaca saja. Makanya nomor ayatnya dihilangkan Bapak Ibu. Nomor ayat dari surah ini Bapak Ibu dihilangkan. Nah, itu. Kalau sudah siap Bapak Ibu, saya keluarkan dulu dari sini. Kita masuk ke kelas tim kita kembali Bapak Ibu. Nah, kita masuk kelas tim kita untuk membuat penugasan. Di sini ada assignment Pak Ibu. Di sini ada assignment. Di sebelah kiri ini ada assignment Pak Ibu. Di sini baru kita create. Ada di bawah kita create. Kemudian pilih assignment Pak Ibu. Pilih assignment. Nah, di sini kita tulis judulnya. Mungkin bacaan surah Al-Ikhlas. Ya. Bisa kita tulis dalam kurun hari pertama, hari ke-1. Nah, Pak Ibu sudah bisa dilihat bahwa ini adalah tugas pertama, itu bacaan surah Al-Ikhlas. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian instruksinya, ya sini bisa ditulis bacalah surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Nah, Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Nah, di sini setelah itu Bapak Ibu ada sini attack Bapak Ibu. Ini ada attack. Nah, Bapak Ibu pilih ready in progress. Di sini kan ada OneDrive, Class Notebook, Link, Make Teams, ready in progress. Bapak Ibu pilih ready in progress. Nah, sudah terbuka seperti ini Bapak Ibu ready in progress-nya. Sambil menunggu. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, karena kita sudah memiliki dokumennya tadi, maka kita tinggal pilih import Word atau PDF. Nah, tidak usah pakai yang sampelnya Bapak Ibu. Kita pilih saja ini import. Baru Bapak Ibu pilih, karena kita sudah simpan di komputer kita, maka pilih upload from this device. Tidak usah, bisa juga disimpan di OneDrive. Tapi tadi kita sudah simpan di komputer kita, maka pilih ini Bapak Ibu. Upload, kemudian tadi saya simpannya di desktop, ini surah Al-Ikhlas, kita pilih, baru open Bapak Ibu. Maka ini sudah masuk Bapak Ibu. Ini sudah masuk. Nah, apa yang dilakukan setelah sudah masuk di sini Bapak Ibu adalah di sini di sebelah kanan ada beberapa menu Bapak Ibu.
genre biasanya saya kosongkan saja. Kemudian number of times itu artinya Bapak Ibu, kita memberi kesempatan kepada siswa, mencoba beberapa kali. Nah, sebelum dikirim. Misalnya kan begini Bapak Ibu, siswa itu membacanya tetapi merasa masih ada yang salah, maka itu masih bisa diulang sampai berapa kali yang kita inginkan. Saya hanya beri 3, terserah Bapak Ibu, mau unlimited berulang-ulang, cuma kalau berulang-ulang kan, apa namanya, tidak ada batasan. Oleh karena itu kita beri batasan 3 atau 5. Saya ambil yang 3-nya saya Bapak Ibu. Jadi setelah dia baca 1 kali, dia putar, ternyata masih ada kesalahan, maka itu masih bisa diulang. Nanti juga ada penyampaian di situ. Nah, waktunya, kira-kira Al-Ikhlas itu kan ini surat pendek hanya beberapa ayat, maka saya bisa taruh saja 5 menit. 1 menit saja itu sudah cukup Bapak Ibu, enggak apa-apa. Saya taruh 5 menit. Mungkin siapa tahu ada lambat atau menggunakan lagu yang bagus, nadanya bagus dan sebagainya. 5 menit, kemudian ini saya diabaikan saja seperti ini saja Bapak Ibu. Reading coach-nya, previewnya, oke, seperti ini saja Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita next saja. Jadi di sini ada hanya 2 Pak Ibu, yaitu, number attempt-nya sama, time limit-nya Bapak Ibu. Saya next saja. Setelah next, nah di sini Bapak Ibu sudah ada di sini. Sudah ada masuk Al-Ikhlas. Nah, setelah itu poinnya 100. Ya, tidak usah kita berikan rubrik. Cukup saya langsung 100 saja Pak Ibu. Nah, oke. Setelah itu, nah ini hati-hati Bapak Ibu. Ini banyak yang bertanya, "Pak Mansur, kenapa ada siswa saya pada saat masuk dia tidak bisa melihat tugasnya?" Nah, itu terjadi jika Bapak Ibu membuat tugas dulu baru memasukkan siswa. Membuat tugas dulu baru memasukkan siswa. Nah, sama kalau seperti Bapak Ibu. Hari ini kita umumkan bahwa ada penugasan membaca surah Al-Ikhlas, besok ada siswa baru masuk, otomatis dia tidak tahu informasi itu. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya di sini kita edit di sini Pak Ibu, Bapak Ibu pilih yang ini, assign to all student ended. Ini Pak Ibu. Kalau yang ini kita pilih saja Pak Ibu. Oke, apakah semua siswa? Kalau umpamanya di kelas kita itu apa namanya, di kelas itu ada yang beragama non-Islam, itu bisa tidak dicentang. Tapi kalau semuanya Islam Bapak Ibu, semuanya Islam, maka itu bisa kita, apa namanya, kita bisa kalau dia Islam semua, all student saja Bapak Ibu. Kemudian tanggal batasnya ini, due date-nya itu pengumpulannya, umpamanya saya sampai tanggal karena setiap hari Bapak Ibu bisalah berikan kelonggaran sampai bulan puasanya kan tanggal 23, saya kasih 25 saja Bapak Ibu. Itu surah pertama, mungkin berikan waktu 3 hari lah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi 23 puasa, 23 puasa, 25, ada waktu 3 hari untuk membaca. Nanti hari kedua juga kita kasih waktu seperti itu Bapak Ibu. Oke, jamnya ini, setelah itu, ini saja Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu langsung assign. Kalau Bapak Ibu nanti akan membuat setiap hari mungkin langsung ada 5 hari penugasan, bisa juga tapi save dulu jangan di-assign. Kebetulan hanya 1 hari, saya bisa dulu assign Bapak Ibu. Oke. Oke, ini sudah masuk Bapak Ibu. Ini sudah selesai untuk pembuatan penugasannya. Nah, selesailah tugas kita Bapak Ibu sebagai guru. Nah, nanti akan saya praktekkan bagaimana kalau sebagai siswa, bagaimana cara menyelesaikannya Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini saya akan bertindak lagi sebagai siswa. Nah, bagaimana saya sebagai siswa untuk mengecek tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di pesantren kilat itu Bapak Ibu. Nah, tentunya saya harus masuk di kelas tim yang pesantren kilat tadi Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah siapkan di sini Bapak Ibu semuanya.
Kayak ini, saya sebagai siswa Bapak Ibu. Ini sebagai siswa masuk di kelas pesantren kilat Bapak Ibu. Nah, itu langsung ada di sini Bapak Ibu. Jadi setelah kita masuk di kelas, ini sebagai siswa ya Bapak Ibu, masuk di kelas, maka akan ada informasi begini, notifikasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau belum ada, bisa juga Bapak Ibu ceknya di sini di assignment. Di assignment Bapak Ibu. Biasanya juga muncul di situ Bapak Ibu. Sini ada keterangannya, due date-nya tanggal 25 Maret jam 19.59 PM. Sini ada poinnya 100. Nah, Bapak Ibu. Kalau di sini kita temukan Bapak Ibu, ini siswa ya, Bapak Ibu ingat ini siswa. Kita langsung view assignment Bapak Ibu. Jadi siswa itu membukanya view assignment. Jadi saya menggunakan laptop Bapak Ibu. Nanti juga akan saya peragakan bagaimana kalau siswa kita itu menggunakan handphone Bapak Ibu. Oke. Setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu, maka siswa itu harus klik ini Bapak Ibu. Al-Ikhlas. Oke, Al-Ikhlas. Sementara dibuka Bapak Ibu. Nah, kita pakai allow disingkan ini Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya kan itu harus ada dalam bentuk video Bapak Ibu ya. Dalam bentuk video. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi siswa kita itu menyetor bacaan itu dengan video. Kemudian di sini ada mengatakan 3 kali percobaan Bapak Ibu. 3 kali percobaan, kemudian ini ada 5 menit untuk membaca. Nah, kalau semuanya sudah jelas, maka kita langsung start. Jadi perlu dipastikan Bapak Ibu nanti siswa kita itu tampilan videonya hilang. Yang muncul nanti adalah ayat atau surat tadi itu Bapak Ibu. Nah, kita pilih start Bapak Ibu. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada kalau kita ingin mendengarkan dulu Bapak Ibu, mendengarkan dulu bacaan kita apakah sudah yakin benar atau tidak, kita bisa putar dulu sini Pak Ibu. Siswa ini ya, siswa. Saya ulangi, ini adalah siswa Pak Ibu. Nah, seperti kalau sudah merasa yakin itu sudah bagus, maka bisa langsung sini Pak Ibu. Tapi kalau masih mau ulangi lagi sini Pak Ibu, klik yang biru ini. Nah, saya anggap sudah yakin. Oke, langsung pakai ini Pak Ibu. Ini siswa ya. Nah, itu. Jadi bisa diberikan ke siswa kita ini. Oke. Nah, ini bagusnya Bapak Ibu. Nah, ini bagusnya bahwa kita ada disuruh untuk latihan. Ini kemampuan kita. Nah, biasanya muncul ini ayat-ayat ini Bapak Ibu, potongan-potongan ayat ini muncul karena trading progress ini menganggap di sini kita masih kurang. Nah, contoh, saya pilih ini. Nah, caranya Pak Ibu, kita klik ini, baru ya, ya kita klik mikrofonnya. Allah. Ya, diulangi lagi. Allah. Nah, masih salah Bapak Ibu. Kita ulangi lagi Bapak Ibu. Allah. Allah.
Nah itu. Itu masih disuruh terus, mencari atau membaca kembali bacaan-bacaan. Saya pindah lagi, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Nah, ternyata masih harus latihan. Nah, kita harus latihan-latihan terus Bapak Ibu. Nah, kalau sudah merasa, nanti ada di situ ada sudah benar dan, eee, ahad. Nah, ini katanya sudah benar. Nah, ini Bapak Ibu, harus satu benar. Nah, ini, kita close saja Bapak Ibu. Nah, save, yes. Ya, oke, yes saja. Nah, kalau sudah Bapak Ibu semuanya kita latihan tadi, maka yang terakhir itu adalah siswa kita yang terakhir adalah mengumpulkan Bapak Ibu, tur ini. Nah nah, kalau sudah tanda begini, dipastikan siswa kita itu sudah ada di sini mengumpulkan tanggal 22 Maret, jam 3 sore. Oke. Itu dulu Bapak Ibu, itu sebagai, siswa. Nanti setelah ini saya masuk lagi sebagai guru Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah, memperagakan, mendemokan, posisi sebagai siswa. Nah, sekarang adalah saya ingin mendemokan lagi bagaimana, kita sebagai guru lagi Bapak Ibu. Kita sebagai guru untuk mengecek tugas dari siswa kita itu tadi yang sudah mengumpulkan. Mengecek tugas dari siswa yang sudah mengumpulkan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Mohon diperhatikan. Tentunya saya masuk dulu di kelas timnya, Bapak Ibu, Pesantren Kilat, oke Bapak Ibu. Ini sebagai guru ya, ini sebagai guru. Nah, nih, untuk melihatnya Bapak Ibu bisa langsung di sini, assignment. Sini assignment, baru kita pilih, ini. Ini ada, sudah mengumpulkan satu dari satu siswa. Kebetulan hanya satu siswa tadi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau 20 siswa nanti di sini, akan tertulis juga di sini 20. Nah, kebetulan ini Bapak Ibu, nah ini, nanti ada status-status ini Bapak Ibu, mengumpulkan, sudah mengumpulkan dan sebagainya. Ini Mansur sudah mengumpulkan, maka saya klik ini saja Bapak Ibu. Nah, kita lihat bagaimana Reading Progress bekerja. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ah, canggihnya nih Bapak Ibu, Reading Progress itu sudah, memberikan hasil analisis. Tapi mohon Bapak Ibu, terutama yang guru agama mungkin, karena ini juga masih pengembangan, jangan lagi diperdebatkan, "Wah benar, sudah benar pekerjaan, sudah benar bacaan saya tadi, kok masih dibaca?" Biasanya ada beberapa faktor Bapak Ibu. Yang pertama dari segi mikrofon kita, mungkin dia salah dengar, namanya juga mesin Bapak Ibu, ini bukan manusia. Tetapi minimal sudah bisa memberikan gambaran Bapak Ibu, bahwa siswa itu sudah terbiasa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu nanti kalau ingin, eee, apa namanya, kira-kira memutarkan videonya ini kemudian beda dengan hasil yang di sini itu boleh saja Bapak Ibu. Nah itu, sekali lagi Bapak Ibu, karena ini juga mesin, mungkin ada beberapa faktor, mungkin ada suara dari luar didengar, nah ini. Atau, apa namanya, ada, dari mikrofon kita, ada yang kresek-kresek, itu juga akan terbaca sih Bapak Ibu. Nah, dari sini analisisnya ada 68%. Jadi, salah pengucapan saya itu ada 6 Bapak Ibu, warna ini, warna ungu ini Bapak Ibu ini, Allah, Rahim, makanya tadi ada disuruh latihan, Bismillahim, mungkin, di sini ada kesalah bacaan Bapak Ibu. Nah ini. Nah, ini Bapak Ibu, karena ini ada memang bacaan ini dobol Bapak Ibu, ini, eee, apa namanya, bacaan Al-Qur'annya memang salah mungkin di sini Bapak Ibu ya, sini salah kayaknya memang tadi ini. Saya cek dulu Bapak Ibu, kayaknya salah ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid
walam yulad walam yakul lahu. Oh, sudah Bang. Qul huwallahu. Tadi di sini di waktu saya membaca mungkin 2 kali, Bapak. Qul huwallahu di sini 2 kali, Bapak Ibu. Makanya ada repetition ini. Nah, biasanya kita sebagai guru Bapak Ibu, eee, kalau mau memutarkan kembali juga boleh, kalau mau langsung melihat hasilnya juga boleh Bapak Ibu, 68. Nah, di sini saya sebagai guru tuliskan sini 68. Nah, kita bisa memberikan feedback kepada anak bahwa teruslah berlatih berlatih. Semoga bacaan Ananda mendapat pahala yang berlipat ganda. Nah, ini bisa berikan Bapak Ibu. Teruslah berlatih, semoga bacaan Ananda eee, mendapat pahala yang berlipat ganda. Ini kita berikan Bapak Ibu. Setelah itu kita kirim Bapak Ibu. Nah, kita sudah store bahkan Bapak Ibu. Jadi nilainya 68. Inilah Bapak Ibu reading progress-nya cukup menarik Bapak Ibu, tetapi inti dari sini sebenarnya adalah bagaimana membiasakan siswa kita untuk memanfaatkan atau lebih, membuat Ramadan ini lebih bermanfaat, eee, untuk siswa kita Bapak Ibu. Setelah itu kita close ini, nanti kalau Bapak Ibu siswanya banyak, sini akan, kata hilanglah sini Bapak Ibu. Nah ini sudah masuk di sini. Jadi ini sudah nol karena kalau siswa kita banyak Bapak Ibu, silakan banyak juga nanti siswa kita. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagai siswa bagaimana Bapak Ibu? Saya langsung saja, ini sebagai tadi guru, saya sebagai siswa itu apakah langsung bisa melihat nilainya Bapak Ibu? Ini saya masuk lagi sebagai siswa Bapak Ibu. Kalau sebagai siswa untuk melihat nilainya di mana, bisa langsung di sini di grade Bapak Ibu. Langsung di grade di sini nilainya. Nah, ini sudah ada 68 dari 100 ini Bapak Ibu. Ini kalau feedbacknya ya ada, ya ini. Teruslah berlatih, semoga bacaan Anda mendapat pahala yang berlipat ganda. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini sebagai siswa. Nah, keren kan Bapak Ibu? Jadi kita sebagai guru agama tidak perlu lagi memanggil siswa kita satu persatu untuk membaca surah demi surah. Nah, ini Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu membuat, apa namanya, 200 siswa kita, maka 200 siswa itu harus kita panggil satu-satu membaca di depan kita. Kan tidak hemat Bapak Ibu, tidak efektif. Makanya dengan adanya reading progress ini, kita bisa terbantukan dan, eee, apa namanya Bapak Ibu, kita bisa langsung melihat. Nah, hasilnya. Saya, perlihatkan Bapak Ibu satu, siswa saya di sini kelas yang saya persiapkan ini Bapak Ibu, saya keluar dulu dari sini, saya masuk, di akun saya yang lain Bapak Ibu supaya ada perbandingan Bapak Ibu bisa melihat. Oke, saya pakai akun yang satu dulu. Oke, Bapak Ibu. Ini saya sudah membuatkan satu kelas tim Bapak Ibu, persiapan bulan, suci Ramadan di tahun 2023 ini, kelas saya sudah buatkan Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah di sekolah saya, ada kelas tim khusus untuk guru, ada juga untuk siswa. Karena, guru-guru di sekolah saya juga mau membaca satu surat di setiap harinya pada bulan suci Ramadan Bapak Ibu. Nah ini saya mau tunggu dulu. Oke, ini sudah terbuka kelasnya. Saya buka dulu satu kelas. Jadi saya ulangi sambil menunggu ini Bapak Ibu, jika ada di antara Bapak Ibu yang, mungkin ingin praktekkan di sekolahnya namun, sekolahnya belum memiliki akun Office 365 untuk siswanya,
bisa menghubungi saya sebelum masuk bulan suci Ramadan, nanti kita akan pandu Bapak Ibu. Insyaallah, kita bisa, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat dan, kepada kita semuanya, baik siswa maupun dari kita sendiri, bahkan sekolah Bapak Ibu. Oke, kita pakai yang web saja. Nah ini Pak Ibu, saya perlihatkan satu ini pesantren kilat siswa Pak Ibu. Ini pesantren kilat saya yang akan saya gunakan Bapak Ibu. Saya mau perlihatkan berapa siswa di sini Bapak Ibu. Nah ini saya, oke. Siswanya di sini Pak Ibu itu sudah mencapai 208 Pak Ibu ini. 208 siswa yang Islam Pak Ibu saya masukkan. Kemudian pemiliknya adalah gurunya adalah 14. Di sini 14 ini semua ada wali kelas, kepala sekolah, saya sebagai wakil kepala sekolah juga masuk di sini, kemudian penanggung jawab, atau guru agama Bapak Ibu. Ini sudah masuk semuanya di sini. Nah, Bapak Ibu ini sudah saya berikan kemarin, latihan-latihannya Bapak Ibu. Ini sudah ada Bapak Ibu. Ini sudah ada yang ini hanya karena latihan saja. Ini sudah ada yang mengumpulkan, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini akan kita pakai. Begitu pula nanti juga ada pesantren kilat khusus untuk guru Bapak Ibu, ini guru. Nah, ini guru juga, semua guru masuk di sini. Sudah ada juga assignment-nya Bapak Ibu. Sudah ada penugasannya bacaan Al-Fatihah. Kemarin kita coba-coba latihan ini Bapak Ibu. Nah, sudah ada yang mengumpulkan ini. Sudah ada mengumpulkan Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu gambaran umum, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar atau bisa menghubungi saya langsung Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.